Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sallallahu alaihi wasallam wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah Nabi Ahmad. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu, pada sehat? Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas ya tentang penghuni surga. Penghuni surga. Kemarin adalah jalan di surga, kemudian kehidupan di dalam surga, sekarang penghuninya. Ya. Ini di dalam Islam ya, penghuni surga adalah manusia yang memasuki dan menikmati segala kenikmatan di dalam surga. Dan kriteria manusia yang layak masuk surga disebutkan juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 82. Nah, jadi yang intinya nanti ya, yang masuk surga itu adalah akan menjadi muda lagi, yaitu 33 tahun ya, sama rata, sifatnya, akhlaknya juga sama, dan ganteng pada ganteng. Jadi nanti tidak akan kita mengenal. Kalau tidak dikenalkan oleh Allah, kita tidak akan saling mengenal, karena jadi pada cakep semuanya. Dan seperti Nabi Adam itu cakep ya. Tingginya kalau dia yaitu 60 hasta. Kalau yaitu tinggi badan kita itu di surga itu 30 meter tingginya kalau dimeterkan ya. Nah, nanti kita bahas sedikit lah yaitu. Nah, sekarang penghuni surga di sini di dalam Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang beriman ya, kemudian yang mengerjakan amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penghuni surga. Jadi orang yang di surga itu adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Nah, yang amal soleh itu yang bagaimana sih Pak? Pak Dadang? Ya. Amal soleh itu sering juga saya diungkapkan, yaitu amal yang ghairu mamnun. Ya, amal yang ghairu mamnun, yang tidak putus-putusnya. Tuh. Ya, jadi pahalanya tidak putus. Dan multi level pahala. Karena setelah diberi ini seperti adan juga bisa, itu adan, kemudian dia melakukan soleh, kemudian kita yang melaksanakan sholat memberi pahala, kemudian berlanjut. Dia masuk surga karena usaha ulah kita. Jadi itulah yang dikatakan amal soleh ya. Dan ini tidak akan dibahas panjang ya. Dan kemudian wa naja'na ma fi sudurihim gilin tajri min tahtil anhu. Nah, kemudian penduduk surga itu akan kami hapus. Rasa dendam, rasa cemburu akan kami hapus. Ya, jadi nanti kita bermesraan dengan pasangan kita, kemudian istri kita atau mantan kita, tidak akan cemburu, tidak akan ada rasa dendam.
Semua akhlaknya itu adalah baik. Nah, wa tajri min tatihimul anhar. Di bawahnya itu ada mengalir berbagai macam sungai, ya, sungai-sungai. Qalu hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian penduduk surga itu berucap, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami, memberikan hidayah kepada kami untuk menduduki surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan mungkin masuk ke dalam surga ini kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Itu ucapan mereka yang penghuni surga itu. Wala anadallah la qad ja'at rasulun rabbuna bil haq, dan telah datang kepada kami rasul-rasul yang membawa kebenaran. Wa nudu antil kumul jannah, dan diserukan kepada mereka itu, inilah surga. Uristumuha bima kuntum ta'lamun, kami wariskan, kata Allah itu, bima kuntum ta'lamun, dengan apa yang mereka telah kerjakan waktu dunia. Kebaikan-kebaikan kita di dunia itu adalah dibalas, diberikan warisan, yaitu surga, yaitu luasnya arduhas samawati wal ardi, luasnya adalah seluas langit dan bumi. Itu surga itu sama luas sekali. Nah, jadi model bangunan yang megah dan lain sebagainya ada di sana, lebih dari ada yang di surga yang sekarang ini. Nah, jadi penduduk surga itu adalah pertama itu diberikan akhlak, sifat yang baik, ya. Karena Allah sudah berjanji di dalam surat ayat 47 yang bunyinya wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami akan hapus, ya, pada diri mereka itu perasaan-perasaan dendam, ya. Di antara dulu waktu di dunia kasih etak itu tidak ada, semua adalah dihapus oleh rasa-rasa itu. Maka di dalam ayat lain disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu la yasmauna fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururun dan sebagainya. Jadi mereka itu la yasmau fiha lagiyah, tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang mengejek dan lain sebagainya. Tidak ada perkataan yang itu. Itulah di surga. Jadi kita harus harus ingin, harus kabita dengan adanya surga. Ihwanan ala sururi mutaqalibin, kata Allah. Mereka itu adalah bersaudara di dalam surga itu, ya, bersaudara, jadi akrab gitu, ya. Dan sambil bersandar duduk di atas dipan-dipan yang indah. Itu keadaan penduduk surga. Dan ciri yang fisik, ya, ini ciri fisik, ya. Ciri fisik penduduk surga, penghuni surga itu menurut sabda Rasulullah SAW, ya, nomor 1 yaitu berbadan tinggi seperti Nabi Adam, ya. Ini karena tidak sebutkan Arabnya supaya cepat dan ringkat, yaitu dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tinggi badan penghuni surga, ya, para penghuni surga adalah 60 hasta, seperti pohon kurma yang tinggi. Nah, mereka memakan buah-buah atau pohon di surga itu sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Jadi saking tingginya kita sambil mengambil buah-buahan itu. Kemudian juga yang kedua,
tidak berjenggot. Nah, karena masih muda ya, masih tidak berjenggot ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, para penghuni surga akan dibangkitkan dengan wajah seperti wajah Nabi Adam alaihissalam, dalam usia antara 33 tahunan, berambut pendek ya, belum berjenggot dan mata bercelak, yaitu kemudian mereka pergi menuju salah satu pohon surga, kemudian mengambil pakaian dari pohon tersebut. Pakaian mereka tidak lusuh dan masa mudanya tidak akan pernah habis. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi seumur-umur usianya seperti itu. Pasangannya juga sama, tidak ada yang lesu dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak menua. Ya, Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu mengutip sabda Rasulullah SAW yang bersabda, penghuni surga yang ketika meninggal dalam keadaan masih kecil, ya masih muda, atau telah tua, akan diubah menjadi pemuda dan pemudi berumur antara 33 tahun saat di surga. Umur itu tidak akan bertambah. Demikian juga para penghuni neraka, sama. Nah, ini ada Rasulullah SAW juga pernah cerita di dalam suatu hadisnya, yaitu mengibuli nenek-nenek. Ya, ada nenek datang ke situ, katanya, ya Rasulullah, katanya penghuni surga itu adalah tidak ada nenek-nenek di sana. Jadi saya, gimana nenek? Ya itu betul nenek, tidak ada di sana. Ya, sampai nangis, atau gimana ya Rasulullah, saya ini kan udah tua, gimana? Ya, kata Rasulullah, disabdakan sabda yang ini tadi ya, tapi yaitu nenek nanti dimudahkan kembali. Nah, jadi semuanya juga dimudahkan kembali. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, khususnya umumnya yang pendengar ini, mendengar ucapan saya ini, mudah-mudahan kita masuk ke surga. Nanti kita ketemu dengan wajah-wajah yang berseri, dengan wajah-wajah yang tampan dan tinggi, ya, ideal dengan pasangannya. Jadi kita nanti lihat istri kita dengan pasangannya itu tidak akan cemburu. Ya, Pak Sonik, itu pasangannya ganteng, itu istri Pak Sonik ya cantik nanti, gitu dah. Jadi begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Mohon dimaklum, mohon maaf ya. Billahi apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.